Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Maaf kawan, karena sesuatu hal tadi pagi admin tidak bisa upload video, jadi mulai bisa untuk sore atau malam ini kawan untuk mengulas atau melanjutkan babak kelima dari kandidat turnamen 2022. Semua partai berakhir mes kawan, ini menjadi keuntungan bagi Ian Nepo karena Ian Nepo masih memimpin sendirian karena semua pemain memperoleh setengah poin di babak kelima. Jadi Ian Nepo masih sendirian kawan dengan 3,5 poinnya. Diikuti Fabiano Caruana, Richard Rapport, Hikaru Nakamura, Jan Duda, Ding Liren, Temura Jabob, dan Alireza Firoza. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, ya memang sangat disayangkan babak kelima tidak menghasilkan game menang kalah kawan, tapi ada game yang cukup menarik untuk kita ulas kawan, yaitu permainannya Ding Liren versus Temura Jabob. Langsung kita ke atas papan, kita otak-atik permainan mereka berdua di babak kelima. Di babak kelima saat bertemu dengan Temura Jabob ini kawan, sebetulnya Ding Liren mempunyai kans besar atau kesempatan besar untuk memenangkan permainan. Sama halnya saat bertemu dengan Richard Rapport. Tapi sayangnya kawan, Ding Liren dalam tekanan waktu sempat 2 kali kepleset kawan dengan langkah-langkahnya secara berturut-turut, sehingga kesempatan emas itu langsung hilang seketika, permainan kembali seimbang. Di posisi manakah Ding Liren ini mendapatkan kesempatan besar? Langsung kita ke langkah pertama oleh Temura Jabob yang pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, dan pion G3. Ingin bermain dengan Catalan opening. Di sini pilihan utama adalah pion D5 kawan. Dan pilihan nomor 2 gajah B4. Ding Liren memilih gajah B4 skak. Dan langkah yang paling populer adalah gajah D2 yang biasanya hitam akan memainkan menteri ke peta E7. Tapi Temura Jabob lebih memilih memblokade dengan kuda D2 dan rokade oleh Ding Liren. Gajah G2 melanjutkan Fianchetto dan di sini barulah pion D5 untuk menutup atau memblokade diagonal terang untuk sementara. Kuda F3 persiapan untuk rokade juga, dan setelah kuda ini bergerak di peta ini kawan, juga ada pion yang ada di peta D5. Sementara ada 2 tempo jika ingin menyerang lewat diagonal ini dimanfaatkan oleh Ding Liren dengan membuka diagonal terangnya juga. Berencana Fianchetto juga dengan gajah terangnya. Ya, sangat lumrah dalam permainan Catalan. Hitam akan mengimbangi diagonal terang panjang ini kawan dengan gajah Fianchetto-nya sendiri di sayap menteri. Rokade oleh Temura Jabob, gajah B7, sekarang pion B3. Di posisi ini kawan, karena sudah memainkan pion B6-nya, kalian tidak bisa begitu seenaknya untuk langsung ambil pion ini. Yang ditakutkan diagonal ini akan segera dibuka dengan langkah kuda ke petak pusat kawan. Ingin mengambil pion ini kembali ataupun memberikan serangan terbuka bagi beteng A8 ini. Oleh karena itu, gajah B7 tadi langsung dimainkan. Di sini putih pun juga tidak melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D5. Dia bermain dengan pion B3-nya. Ingin double Fianchetto dengan gajah gelapnya kali ini di sayap menteri. Kuda B ke D7, gajah B2, beteng C8. Langkah-langkah kedua pemain masih melanjutkan pengembangan kawan. Beteng C1, menteri hitam E7, dan sekarang pion E3 memperkuat posisi pion pusatnya. Di sini pion C5 dimainkan. Di sini kawan ada 1 atau 2 game yang bermain dengan beteng bergeser ke D8. Tapi di sini tadi kita lihat Ding Liren memainkan langsung pion C5. Langsung ingin membuka lajur C kawan. Apakah nanti didahului oleh hitam ataupun oleh putih kawan? Atau putih juga melakukan pion C pukul pion D5 terlebih dahulu? Kita lihat saja siapa yang terlebih dahulu membuka permainan. Dan langkah pion C5 ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Akhirnya putih mendahului untuk membuka permainan kawan di petak pusat dengan pion C pukul pion D5 dipukul balik menggunakan gajah. Kenapa memukul balik menggunakan gajah? Agar gajahnya ini tetap berada pada diagonal yang terbuka kawan. Kalau kalian memukul balik menggunakan pion, gajah ini sudah tidak efektif lagi berada di diagonal ini karena terblokade oleh pionnya sendiri. Ataupun jika memukul balik menggunakan kuda, ya bisa saja kawan, tapi yaitu putih kembali mendapatkan diagonal yang tertutupi oleh kudanya sendiri. Memang untuk jangka panjang diagonal ini masih bisa dibuka kembali. Tapi memang langkah terbaik adalah memukulnya menggunakan gajah. Dan selanjutnya menteri E2.
Di sini pion C pukul pion D4 menantang pertukaran beteng kawan. Terlebih dahulu kuda pukul balik pion hitam, membuka diagonal terang bagi kedua gajah saling beradu. Dingliren tak perlu menunggu lama kawan, langsung meladani pertukaran ini, hanya berpikir selama 3-4 menit saja. Dipukul balik oleh raja. Selanjutnya kuda bergerak ke peta E5. Lanjut Dingliren mulai menempati posisi yang sangat strategis untuk menghadang pergerakan kuda putih yang mungkin lompat ke C4 atau kuda ini balik ke peta F3, terjadi pertukaran lagi. Mungkin itulah rencananya kawan, atau memberikan jalan bagi menteri untuk bergerak di diagonal terang panjang ini. Di sini pion E4 untuk memblokade diagonal terang panjang dan dibalas beteng F ke D8, dan Temor Raja Bob bertukar beteng di sini, dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya pion F4. Langkah yang cukup agresif kawan. Pada posisi mungkin lebih baik ya pion ini, mungkin pion F3 cukup satu petak saja dimainkan untuk memperkuat barikade atau blokade di diagonal terang ini. Memang terlihat langkah Raja Bob ini untuk mengusir kuda, dan kuda ini mundur ke peta G6. Lanjut Dingliren, dan pion ini harusnya juga kawan, salah satu pion ini ya bisa dilanjutkan untuk didorong salah satu pion ini, apakah pion F ataupun pion E. Menurut Stockfish merupakan pilihan terbaik, tapi di sini kuda C4 dimainkan oleh Temor Raja Bob untuk mendapatkan posisi yang lebih maju kawan ke depan di garis depan di outpost ini. Dan di sini menteri hitam B7 mengincar pion ini kawan dengan dukungan kuda F-nya, dan di sini tidak bisa pion ini didorong karena posisi pion ini satu diagonal dengan rajanya, kena pin posisinya sekarang. Sebelum mengamankan pionnya, apakah kuda ditarik mundur, kemungkinan akan disikat oleh gajah kawan, ataupun tidak bisa menggeser beteng ke peta E1 karena di sini juga masih ada gajah. Di sini pion A3 terlebih dahulu oleh Temor Raja Bob untuk usir gajah. Gajah mundur ke C5 dan barulah beteng E1. Di sini pion B5 untuk mendapatkan ruang di area ini kawan, di peta atau di baris keempat sekaligus untuk mengusir kuda mundur kembali. Kuda mundur ke D2, barulah pion A6 untuk memperkuat posisi pionnya dari ancaman menteri ataupun kuda ini kawan. Dan sekarang sedikit demi sedikit posisi hitam sudah mulai bagus kawan, dengan struktur pion rajanya yang masih cukup solid, adem ayem seperti ini. Dan di sini kuda 2 naik ke peta F3, mereposisi atau reposisi kudanya, mencari posisi yang lebih aktif lagi untuk membackup kuda yang ada di sini kawan, ataupun juga melakukan pergerakan yang lain bisa jadi. Dan kuda mundur ke E7, lanjut Dingliren juga untuk mendapatkan posisi yang bagus. Sangat sulit kawan sekarang putih bermain dengan pion E5-nya, nanti akan menciptakan ruang-ruang lemah bagi pergerakan kuda hitam di peta F5 ataupun di peta D5. Menteri D3, pion H6. Membuka ruang kawan untuk raja bernafas agar tidak ada masalah di baris belakangnya jika ada kejutan di baris belakang. Beteng naik ke E2, gajah mundur ke B6 untuk membuka ya lajur C ini bagi betengnya beraksi nanti. Dan dilanjut dengan pion H3 untuk mencegah pergerakan kuda bergerak ke peta G4 dan dibalas dengan beteng D8 mengepin kuda atau mempressure kuda di sini. Di sini menteri bergeser ke C2, beteng C8, menteri ke D3 lagi, beteng ke D8, menteri ke C2 lagi kawan. Langkah-langkah yang berulang ini kawan bermaksud agar semakin cepat untuk mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan kontrol waktu kedua kawan, tambah 60 menit lagi. Sekarang masih berada di langkah ke-29, butuh 11 langkah lagi untuk mencapai langkah ke-40. Pion H5 sekarang dimainkan oleh Dingliren untuk bermaksud ya mungkin akan didorong lagi melakukan pengorbanan untuk membuka lajur, ataupun dengan ide di sini kawan, kuda akan menepati peta ini. Jika pion ini sampai dibuka, ambil contoh seperti ini, maka diagonal ini terbuka kawan, kuda bisa menempati pos di sini kawan, cukup bagus juga. Atau gajah pukul kuda terlebih dahulu juga cukup bagus. Nanti ujung-ujungnya kuda bisa menempati spot ini. Jika dipukul oleh pion masih bisa dipukul balik oleh pionnya. Kuda yang ini juga bisa tewas karena posisi kuda ini kena pin dengan rajanya sendiri. Oke, kembali ke langkah aslinya. Di sini Temor Raja Bob merespon dengan memblokade pion ini dengan pion H4, tapi malah menciptakan ruang bagi kuda hitam bergerak ke peta G4 langsung tanpa menunggu pion E didorong maju.
Menteri C3 ini harus hati-hati kawan, hitam harus jeli, tapi Super Grandmaster macam Ding Liren ya tidak mudah terkecoh dengan langkah kuda melakukan pengorbanan ambil pion ini terus melakukan ancaman skakmat di sini kawan. Oleh karena itu di sini kuda kembali ke F6. Menteri bergeser ke C2 lagi, beteng C8 ancam menteri ke D3. Di sini kuda hitam kembali ke G4. Tidak mungkin menteri akan bergeser memberikan ancaman di sini kawan karena di sini sudah ada beteng. Pion B4 sekarang dimainkan, ya mungkin mengosongkan peta bagi manuver kuda jika ingin menempati pos ini nanti membuat langkah pengorbanan pion. Kalau saja langsung lompat manuver ke sini ya tentu disikat oleh gajah dan hitam untung satu pion jadinya. Menteri hitam D7 mengepin kuda kawan dan di sini beteng D2 berkoneksi dengan menteri memberikan dukungan agar kudanya bebas bergerak nanti dan beteng naik ke peta C4. Langkah ini sebetulnya cukup manusiawi kawan, sangat kuat juga, powerful juga menempati baris keempat ini memberikan pressure bagi kuda, tapi engine juga tidak menyukai langkah ini. Kuda C6 merupakan pilihan engine kawan. Tapi Ding Liren memilih langkah yang cukup manusiawi dengan beteng naik ke peta C4 mempressure kuda. Dijawab menteri ke peta E2, balasan yang kurang bagus juga dari Temo Rajabov. Engine lebih menyukai kuda ini lompat ke peta F5 kawan. Idenya sebagai berikut menantang pertukaran menteri, jika diterima putih akan mendapatkan tempo terlebih dahulu dengan skak ambil kuda tadi kawan, barulah ambil menteri di sini. Walaupun ada skak di sini kawan, ya masih bisa diblokade oleh beteng. Tak ada masalah raja ambil kuda, permainan masih cukup seimbang pada posisi seperti ini. Oh ya kawan, perlu diperhatikan saat saya menggunakan tampilan chess.com ini ada sedikit perbedaan, yaitu cara pandang dalam analisis langkah alternatif yang saya berikan saat papan ini berwarna rada buram. Ini menggunakan Stockfish 11 kawan. Tapi saat dalam permainan aslinya, evaluasinya menggunakan Stockfish 15. Jadi ada perbedaannya, apalagi ini kedalamannya cukup dalam juga 47, sedangkan saat Stockfish 11 hanya menggunakan kedalaman 20 saja. Jadi nanti ada cara pandang berbeda di momen-momen tertentu, nanti saya akan tunjukkan. Jadi jangan salah paham saat parameter ini naik turun yang begitu tajam. Oke, langsung ke langkah berikutnya. Tadi menteri putih mundur ke peta E2, dimanfaatkan menteri hitam ke B7. Jangka panjang memberikan tekanan di diagonal ini. Di sini menteri kembali ke D3 dan dijawab dengan pion F6. Selanjutnya di sini raja naik ke peta H3 untuk menghindari diagonal ini kawan, agar dia bisa bermain dengan pion E5, kuda juga siap bergerak nantinya. Di sini menteri mundur ke peta C8 dibalas dengan pion E5 melanjutkan rencana setelah rajanya sudah menghindari diagonal ini. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan, langkah blunder. Raja kembali ke G2 merupakan pilihan terbaik, tapi di sini tadi pion E5 dimainkan. Dan pada posisi ini kawan kita sudah di langkah ke-39, artinya satu langkah berikutnya akan ditambah 60 menit kontrol waktunya. Pada posisi ini kawan, ada 3 pilihan bagi hitam untuk melanjutkan langkah. Langkah terbaik adalah pion F5, menutup permainan, tidak memberikan kesempatan putih bermain di diagonal terang ini. Dengan kuda ke G5 nanti memberikan dukungan menteri untuk mencapai peta H7. Atau pilihan kedua adalah pion pukul pion, atau pilihan ketiga gajah pukul kuda, melakukan pertukaran perwira. Di sini kawan, Ding Liren tidak memilih langkah terbaik dengan pion F5 ini. Dia melakukan pertukaran pion di sini. Langkah terbaik tadi seperti yang saya sebut dengan pion F5 ini, dan sambil menunggu langkah berikutnya dari putih, kemungkinan adalah kuda G5 jalurnya engine seperti ini kawan. Dan selanjutnya terjadi pertukaran seperti yang saya sebut. Kuda bisa lompat ke peta D5, dan langkah-langkah berikutnya dari hitam ini akan mengunci permainan putih kawan. Semua lajur-lajur akan tertutup, coba lihat. Putih sudah tidak mempunyai langkah terbaik. Diagonal ini bisa dimanfaatkan oleh menteri hitam nanti jangka panjang untuk melakukan ancaman yang serius. Beteng sudah berada pada posisi lajur C dengan dukungan menteri kawan, tidak mungkin beteng juga akan digeser. Gajah pun juga tidak mempunyai diagonal yang cukup bagus untuk memberikan tekanan. Apalagi ada monster kuda yang ada di peta G4 bagi hitam untuk mendukung perwira yang lainnya. Dan seperti yang saya sebut di awal tadi kawan, jangan hiraukan parameter ini kawan. Parameter cara berpikirnya adalah Stockfish 11.
Sedangkan langkah-langkah yang saya tunjukkan merupakan cara berpikirnya Stockfish 15. Inilah kawan perbedaan tampilan yang ada di chess.com. Antara analisis alternatif dengan langkah aslinya itu cara pandangnya berbeda. Beda lagi yang ada di Lichess kawan. Sama-sama menggunakan engine yang sama. Jadi parameter dan langkah-langkah alternatif hampir sama cara pandangnya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di posisi ini tadi, Ding Liren melakukan pertukaran pion di sini dan langkah terbaik bagi putih adalah memukul balik menggunakan kuda. Tapi di sini Raja Bob memilih memukul balik menggunakan pion F. Di sini hitam atau Ding Liren masih mempunyai kesempatan untuk menang kawan. Dan pada posisi ini Ding Liren berpikir cukup lama, sekitar 5 menit kawan, sampai menghabiskan waktu hingga menyisakan beberapa detik, tapi kontrol waktu bagi putih sudah ditambah dan berikutnya Ding Liren juga akan ditambah kawan. Ding Liren memilih dengan pion ini kawan, pion G6. Dia melewatkan kesempatan emasnya lagi. Langkah terbaik adalah gajah sikat kuda ini. Ini merupakan langkah terbaik kawan. Setelah dipukul balik, hitam bisa melanjutkan dengan kuda F5, memberikan pressure di sini ataupun di sini kawan. Juga untuk nanti menteri ini juga bisa bergerak seperti yang tadi, hampir variasinya sama untuk menuju diagonal terang ini kawan. Juga posisi kuda ini memblokade akses menteri untuk mendapatkan diagonal yang bagus dengan dukungan kuda G5. Menteri bisa ke peta C6 di langkah berikutnya untuk mendapatkan diagonal ini. Mungkin di sini akan dibalas dengan menteri bergeser ke peta F1 untuk menghindari ancaman skakmat dan seterusnya. Hampir sama kawan, cara pandang parameter dari Stockfish 11 ini tidak seperti halnya Stockfish 15. Seperti tadi, semua jalur-jalur serangan dari putih akan terblokade dan tinggal menunggu saja tempo yang bagus bagi hitam untuk memenangkan permainan. Beteng siap bergeser ke C1, jika menteri juga bergeser ke sini. Cukup tajam nanti serangan dari hitam kawan. Memang parameter terlihat bahwa permainan masih cukup seimbang. Tidak kawan, jika kalian menggunakan Stockfish 15, posisi hitam sangat bagus. Baik parameternya juga putih dalam tekanan berat di sini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Di sini pion G6 dimainkan oleh Ding Liren. Selanjutnya kuda G5 melanjutkan rencana, memberikan pressure di sini kawan. Dan di sini gajah pukul kuda. Langkah terbaik tapi sudah terlambat. Dipukul balik oleh gajah. Menteri A8, ancaman serius kawan di sini, dan menteri putih bergerak ke peta F3 untuk memberikan ancaman di sini. Skak untuk mendapatkan kuda, juga memblokade ataupun menantang pertukaran menteri. Terjadi pertukaran menteri, dipukul balik oleh kuda. Dan selanjutnya kuda bergerak ke peta C6, ancam gajah. Di sini gajah ke C5. Kuda ambil pion yang ada di peta E5, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh kuda hitam. Selanjutnya beteng E2, ancam kuda ataupun pion yang ada di belakangnya. Kuda ke D3, beteng ambil pion D5, kuda ambil gajah, dipukul balik oleh pion B dan raja hitam F7. Mendekati beteng juga mengawal pion G6-nya. Beteng ambil pion A6, beteng hitam ambil pion C5. Dan di langkah ke-50 ini kawan, dengan komposisi perwira yang sama, jumlah pion yang sama, akhirnya kedua pemain sepakat remis di langkah ke-50 ini. Cukup disayangkan bagi Ding Liren, dua gamenya dia sempat mempunyai kesempatan besar untuk menang, yaitu saat melawan Richard Rapport ataupun Temur Rajapov ini, tapi sayangnya kesempatan itu tidak mampu ditemukan oleh Ding Liren. Ya, hitung-hitung sudah kehilangan 1 poin kawan. Dan sampai saat ini Ding Liren belum memetik kemenangan satupun. 4 kali remis berturut-turut dan 1 kali kalah dari Ian Nepomniachtchi di babak pertama. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.